Meskipun pahit terpaksa harus saya sampaikan. Camat Bungatan sahabat saya. Benar. Tetapi ini perlu sampaikan kepada Pak Camat bahwa terdapat informasi menarik yang berkembang akhir-akhir ini, yakni seorang camat, tentunya dia adalah PNS, dia sudah mendapatkan gaji, masih mendapatkan honor tambahan sebagai koordinator pengelolaan wisata Pasir Putih. Tentu hal ini menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya dalam koridor hukum. Banyak yang mempertanyakan, kira-kira sebenarnya boleh enggak seorang PNS mendapatkan honor tambahan yang rutin diterima misalnya, atau sebenarnya itu tidak boleh. Tapi terlepas dari hal itu juga layak dibahas tentang skala kepantasan. Kita membayangkan berapa orang sih di Situbondo yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Apakah kemudian layak seseorang yang kemudian sudah mendapatkan gaji masih diberikan honor tambahan? Apakah tidak ada orang lain yang bisa menjadi koordinator wilayah atau koordinator pengelolaan wisata Pasir Putih? Hari ini saya bersama dengan salah seorang praktisi hukum senior di Kabupaten Situbondo, Dr. Supriyono SHM Hum ya, senior. Siap. Selamat sore, senior. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Supriyono ini mungkin nanti kita akan berdiskusi terkait pertama regulasi terlebih dahulu. Kira-kira boleh enggak nantinya seorang yang sudah PNS, sudah mendapatkan gaji, kemudian mendapatkan honor tambahan, tentunya dengan tugas tambahan pula mungkin ya. Oke. Monggo Pak Supriyono dijelaskan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang merupakan undang-undang perubahan atas undang-undang tentang ASN sebelumnya, itu mengatur tentang double dip. Jadi sudah diatur tentang soal double anggaran atau double dip, di mana seorang ASN dilarang untuk menerima honor yang itu double anggaran, ya, yang itu double anggaran. Tetapi memang harus diakui ada banyak honor yang itu dibolehkan, yang melekat pada dirinya. Tapi jadi ada kita petakan dulu, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. ada yang gitu. boleh, ada yang nggak boleh. Oke, kita bahas misalnya yang gaji boleh dulu. ke-13, Oke. itu boleh dong, Boleh. karena melekat pada sosok dia selaku pegawai ASN, selaku pegawai negeri sipil atau selaku aparatur sipil negara atau selaku P3K. Nah, betul boleh. Misalnya juga tentang tukin, tunjangan kinerja, itu boleh dong. Kenapa hal ini boleh? Karena melekat pada Karena tugas melekat, utama tadi ya. karena melekat pada tugasnya memang seperti itu. Kemudian misalnya impasing kalau bagi guru atau dosen, itu boleh. Kemudian honorer tim. Tapi berkaitan dengan tupoksinya selaku aparat sipil negara, misalnya contohnya misalnya tentang kegiatan tertentu, misalnya kegiatan soal hal yang melekat pada seorang aparatur sipil negara, contoh misalnya di situ ada kegiatan proyek misalnya, dan itu pengawasnya kemudian itu boleh mendapatkan honor. Selaku pengawas misalnya dia dapat, tapi yang melekat pada tupoksi yang bersangkutan itu boleh. Boleh. Kalau yang tidak selain boleh itu tidak boleh. Oh gitu. Selain itu tidak boleh, misalnya mendapat gaji dari dua tempat yang berbeda, tetapi sama-sama dari APBD. Tidak boleh itu. Tak boleh. Kalau kita contoh konkretnya larikan ke kasus yang camat menjadi koordinator pengelolaan wisata Pasir Putih misalnya, apakah itu boleh secara aturan? Meskipun pahit terpaksa harus saya sampaikan. Camat Bungatan sahabat saya. Benar. Tetapi ini perlu sampaikan kepada Pak Camat bahwa sejak awal Pak Camat itu menerima SK. Kalau menurut saya SK-nya sudah cacat hukum. SK-nya sendiri. SK sendiri sudah cacat hukum. Kenapa kok cacat hukum? Karena seorang PNS bukan hanya double dip yang tidak boleh, tetapi bekerja di dua tempat itu tidak boleh. Rangkap jabatan tidak boleh. Ini kan rangkap jabatan. Camat sama koordinator kepariwisataan kan. Ini kan tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi beliau selaku camat. Gitu ya. Iya, jadi bukan berdasarkan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu yang dilarang bukan hanya anggarannya, terima anggaran double, tetapi bekerja di dua
dirangkap jabatan itu juga salah. Tapi saya sempat komunikasi dengan pihak si camat itu, dia menganalogikan dengan dana untuk narasumber misalnya pembicara itu kenapa boleh gitu? Oh, itu berbeda itu. Berbeda. Berbeda banget. Itu adalah kaitan dengan kegiatan atau kepanitiaan. Ini berbeda dong. Berbeda. Ini lembaga permanen. Ini artinya kegiatan permanen gitu kan. Yang sifatnya permanen kan. Sifatnya permanen, yaitu lembaga yang mengurus kepariwisataan Pasir Putih. Jadi saya kira ada risiko-risiko yang harus diambil. Nah, kalau kemudian menurut jenengan ya, menurut jenengan SK-nya itu cacat hukum, bagaimana dengan honornya? Apalagi? Oh, seperti itu. Iya, apalagi kalau sudah dari awal rangkap jabatannya sudah salah, maka gajinya juga salah. Oh, seperti itu. Itu pendapat hukum saya berdasarkan kajian saya terhadap Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN. Kalau seperti seorang camat, seorang sekcam misalnya senior, kemudian dia juga jadi PLT camat. Nah, itu kan sifatnya kan melekat. Oh, melekat ya. Itu pada dirinya. Berbeda dong. Karena dia sekaligus misalnya dia jadi PLT camat atau sekarang seperti contoh sekarang Pak Yuli selaku PJ Sekda, boleh dong, boleh itu, karena memang melekat pada dirinya, melekat. Jadi sama-sama aparatur sipil negara di bidang itu. Tetapi tentu tidak seluruhnya boleh dapat honor dong dia dong. Berarti tidak dapat TPP double gitu, enggak ya? Tidak, saya yakin tidak boleh itu. Tidak boleh ya. Ya, informasinya saya juga katanya harus milih salah satu TPP-nya gitu, kalau misal itu atau mungkin yang ini hanya tunjangan-tunjangan tertentu yang diambil dari sekdanya, yang gaji pokoknya tetap yang sini misalnya. Oke. Jadi memang final itu tidak boleh ya? Itu aturan hukum. Aturan hukum ya. Terlepas kemudian siapa yang mau menginterpretasi itu hak masing-masing. Itu aturan hukum seperti interpretasi saya seperti itu. Oke, senior, kalau misalnya sudah fix nih, tidak boleh ya. Ini menurut pandangan hukum jenengan. Fix ini sudah tidak boleh. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah mengembalikan atau seperti apa solusinya biasanya? Itu ada beberapa langkah yang menjadi risiko ya. Yang pertama adalah mengembalikan. Setelah tahu bahwa itu diduga salah, maka mengembalikan. Kemudian perbaikan administratif yang kedua. Yang ketiga, kalau itu diduga ada mensrea, ada niatan jahat, maka itu bisa ranah pidana. Ranah pidana. Kalau memang ada kesengajaan untuk memainkan uang negara untuk kepentingan seperti itu. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang tindak pidana korupsi, itu kan bukan hanya yang menguntungkan diri sendiri, tetapi menguntungkan orang lain juga, memperkaya orang lain juga. Itu kategori barang siapa dengan sengaja diduga merugikan keuangan negara dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti misalnya itu menjadi suatu persoalan hukum, kira-kira apakah yang berpotensi untuk kena di kas ini, apakah orang yang menerima atau pihak yang kemudian memberikan honor tersebut? Tentu penerima seperti Pak Camat Bungatan dan yang lain, itu kan mesti ada SPM, ada surat perintah membayar. Seperti itu kan. Kalau mau diurut ya, itu kan mesti ada surat perintah membayar. Surat perintah membayar itu kan tentu ada dasarnya. Kenapa mengeluarkan SPM, surat perintah membayar? Tentu kan dasarnya tetap ke SK ini gitu kan. Nah, oleh karenanya saya berharap bahwa ranahnya ini ranah administratif sajalah. Tetapi perlu segera ada perbaikan terhadap tata administrasi itu gitu. Jangan sampai malah langkah yang salah malah membawa ke persoalan yang jauh lebih parah. Artinya bahwa segera ada langkah-langkah dari pemerintah kabupaten untuk kemudian merubah person-person yang ada di situ gitu kan. Dicarikanlah
person-person mungkin dari pihak swasta dan lain sebagainya yang kaitan dengan itu misalnya, atau mungkin kira-kira yang orang-orang yang non-job, ASN yang non-job misalnya. Bisa ditaruh di sana. Iya, bisa ditaruh di situ. Meskipun tentu harus memilih, tidak boleh double anggaran lah gitu kan. Saya kira itu. Jadi yang pertama adalah perbaikan administratif, kemudian yang kedua mengembalikan keuangan negara yang sudah lanjut, kemudian semoga saja memang tidak ada niat jahat, tidak ada mensrea dalam hal pengelolaan pariwisata ini yang kemudian merugikan keuangan negara. Oke, itu penyampaian yang menarik ya dari Pak Dr. Supriyono. Beliau adalah pengacara senior yang sudah cukup lama bergelut di bidang hukum ya Pak. Namun sekali lagi ini hanya soal pendapat hukum. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak, karena memang ada yang berpendapat katanya tidak boleh secara hukum, tapi juga ada yang berpendapat katanya boleh. Terserah teman-teman melihat dari sisi yang mana. Kami di sini hanya memberikan gambaran hukum yang kita ambil dari buah pemikiran Pak Dr. Supriyono ini. Dan saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak asal ngomong, tetapi saya sudah membaca beberapa sumber lah. Didasarkan pada sumber-sumber yang sudah sahih ya, yang sudah sahih dan lain sebagainya. Ini juga menjadi satu reminder buat kita bahwa kita hidup di negara hukum, segala sesuatunya itu ada dasar-dasar hukum. Terutama ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah biasanya harus tetap dilandaskan pada aturan-aturan yang ada, karena setiap langkah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada biasanya ada risiko-risiko ya Pak yang membuntuti gitu. Terakhir Pak, ada enggak harapan-harapan atau nasihat-nasihat? Ya, saya berharap bahwa niat baik memang belum tentu bermuara baik. Niat baik dari pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengelola pariwisata dengan lebih efektif dan proaktif, tentu harus dilandasi dengan hal-hal yang kira-kira itu, meskipun ini hal masih timbul perdebatan, tapi saya kira perlu ada evaluasi agar niat baik yang menuju ke baik itu tetap melalui cara-cara yang baik. Oke. Terima kasih, itu penyampaiannya sangat luar biasa kalau senior yang satu ini sudah berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.